Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Selamat datang di A8 Podcast, episode baru lagi dan berarti sharing lagi nih. Hari ini pembahasannya tentang pernah nggak merasa dunia ini gak adil? Rasanya kayak semua hal yang kita lakukan itu sia-sia. Kebaikan yang kita tabur gak selalu dibalas dengan yang baik juga. Malah kadang kita dapat keburukan sebagai gantinya. Di saat-saat kayak gitu, pernah kepikiran gak sih? Kenapa gak sekalian aja jadi orang jahat? Ya, kadang pikiran itu muncul. Tapi ini aku mencoba menyentil diri sendiri juga sih. Menjadi jahat gak akan membuat hidup kita lebih baik. Justru itu seperti api yang membakar diri kita sendiri perlahan-lahan. Kita mungkin gak sadar, tapi setiap kali kita membiarkan kebencian atau rasa sakit menguasai diri kita, itu sama halnya kita sedang membuka pintu untuk semua sisi gelap itu masuk. Aku pernah berada di posisi itu, saat dimana rasanya semua yang aku lakukan salah. Orang-orang yang aku percayai, yang aku berikan kebaikan, malah berbalik menyakitiku. Di momen-momen seperti itu, rasanya semua energi positif itu hilang, digantikan oleh rasa amarah, kecewa. Dan disanalah aku juga sadar betapa mudahnya jatuh ke dalam perangkap menjadi orang jahat. Tapi lagi-lagi aku diingatkan, menjadi jahat gak akan pernah membawa kebahagiaan yang sebenarnya. Mungkin sesaat aku merasa puas, tapi itu hanya sementara. Setelah itu yang didapat adalah yang gak ada. Bahkan kadang malah muncul rasa bersalah. Kenapa aku membiarkan diriku terjerumus ke dalam rasa marah yang gak ada habisnya? Menghadapi keburukan dari orang lain memang gak pernah mudah. Di saat-saat seperti itu, mudah banget rasanya tergoda untuk membalas, untuk memberi pelajaran yang setimpal. Tapi apa itu benar-benar cara yang terbaik? Balas dendam mungkin memberikan rasa puas sesaat, tapi akhirnya kita hanya menambah kebencian di dunia ini. Kebencian yang menyebar, yang mengakar, yang akhirnya akan sulit banget dicabut. Aku belajar dari seorang teman, cara terbaik untuk menghadapi keburukan adalah dengan tidak membiarkan diri kita terpengaruh olehnya. Kita sebenarnya punya pilihan, selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap menjadi diri kita yang baik, walaupun dunia di sekitar kita rasanya gak adil. Ada satu lagi pelajaran yang aku dapat. Kebaikan yang kita lakukan mungkin gak selalu langsung kembali ke kita. Kadang perlu waktu, atau mungkin kebaikan itu akan datang dalam bentuk yang gak kita duga. Tapi percayalah, kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Seperti air yang mengalir, dia mungkin terhambat oleh batu atau celah-celah pohon. Tapi air itu akan selalu mencari celah untuk terus maju, untuk terus mengalir. Aku seringkali bertanya-tanya, apakah kebaikan itu benar-benar ada manfaatnya? Kenapa aku harus tetap baik kalau dunia terus-menerus membalas dengan keburukan? Dan disinilah pentingnya kita punya keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kebaikan akan selalu punya tempatnya sendiri. Kita juga perlu belajar memahami diri kita sendiri. Kadang rasa jahat itu muncul bukan karena orang lain justru, tapi karena kita gak bisa menerima kenyataan atau tidak bisa menerima rasa sakit yang ada. Di sini pentingnya kita mengontrol diri kita, mengenal batasan dan belajar untuk melepaskan.
melepaskan rasa sakit, melepaskan kekecewaan, dan belajar untuk memaafkan. Melepaskan, memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Justru melepaskan adalah kemenangan terbesar, karena kita nggak membiarkan diri kita dikendalikan oleh hal-hal negatif. Aku juga pernah berpikir bahwa memaafkan adalah tanda kelemahan. Tapi seiring berjalannya waktu, aku paham bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan. Kekuatan untuk bangkit dan tetap menjadi orang baik, walaupun dunia mencoba menjerumuskan. Memaafkan juga bukan berarti melupakan apa yang telah terjadi, tapi lebih kepada menerima bahwa apa yang sudah berlalu gak perlu lagi kita bawa ke masa depan. Karena terus-menerus mengingat dan menyimpan dendam hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Bukankah lebih baik kita berjalan ringan tanpa ada beban kebencian yang menahan setiap langkah kaki kita? Dan yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap jadi baik? Karena semua yang aku sampaikan dari tadi itu pasti gak mudah. Tapi aku ada beberapa catatan yang aku tulis, belajar dari banyak pengalaman yang aku lewati, pelajaran dari orang-orang di sekitarku, dari cerita-cerita orang hebat, yang aku kumpulkan, yang aku catat untuk menjadi pelajaran juga buat hidup aku, untuk jadi pengingat juga di hidup aku. Dan sekarang aku mau share di sini. Pertama, sadarilah bahwa kita punya kendali atas apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jangan biarkan keburukan orang lain itu merusak kedamaian di hati kita. Kedamaian itu tuh berharga. Kita harus menjaga kedamaian itu dengan sepenuh hati. Kedua, ingatlah bahwa kebaikan itu gak selalu tentang hal besar. Terkadang senyum kecil, kata-kata penyemangat, atau sekedar mendengarkan sudah cukup untuk membuat perbedaan. Dan yang terakhir, jangan pernah berhenti percaya bahwa kebaikan itu ada dan akan selalu ada. Walaupun mungkin sulit, walaupun kita merasa dunia ini penuh dengan keburukan, tapi percayalah, kebaikan itu nyata. Dan kita bisa menjadi bagian dari itu. Menjadi orang baik di tengah-tengah dunia yang kadang terasa begitu kejam, terasa begitu ruwet, bukanlah hal yang mudah. Aku sendiri merasakan betapa beratnya, betapa sulitnya untuk tetap mempertahankan hati yang bersih ketika semua orang di sekitar terlihat seperti gak peduli. Tapi inilah ujian sejati dari kebaikan, bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita tetap menjadi orang baik ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang memberi penghargaan. Dan untuk membahas, menulis, dan berbagi hal ini, itu juga gak mudah buat aku. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir, ngomong mah gampang, prakteknya susah. Dan aku setuju, prakteknya memang gak semudah yang diucapkan. Tapi bukankah setiap langkah, setiap niat yang menuju kebaikan adalah sebuah kemenangan kecil? Setiap kali kita berhasil menahan amarah, menahan godaan, untuk membalas, untuk melakukan hal yang tidak baik, itu adalah sebuah kemenangan. Dan ingat lagi, kita punya pilihan untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Gak mudah, aku tahu. Tapi justru disitulah keindahannya. Dalam setiap pilihan untuk tetap baik, kita sedang membangun dunia yang lebih baik juga. Sedikit demi sedikit. Mungkin gak langsung terlihat, mungkin hasilnya gak langsung terasa. Tapi percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan meninggalkan jejak. Jejak yang membawa kebaikan-kebaikan lainnya untuk diri kita juga. Kebaikan yang kita tabur akan kembali ke kita suatu saat nanti, walaupun dalam bentuk yang berbeda. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kita semua bisa belajar untuk tetap menjadi orang baik, walaupun dunia terkadang gak adil buat kita.
Dan tetap ingat juga, setiap kebaikan, sekecil apapun, itu punya dampak. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan teruslah berbagi hal-hal baik.